Tiada yang seperti Engkau, mulia sungguh tak ternilai. Ku mau di dalam-Mu dan Kau di dalamku. Pimpin hidupku kepada jalan-Mu. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas, Salam. Selamat pagi dan salam bahagia untuk kita semua. Salam sehat dan tetap semangat. Selalu berpengharapan dan tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yesus Kristus sangat peduli dan mengasihi kita. Sahabat yang baik hati, marilah kita menggunakan waktu sejenak untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan untuk kita dengarkan pada pagi hari ini, Kamis tanggal 17 Februari 2022 yang tertulis di dalam Kitab Amsal 3 ayat 19. Demikian dikatakan firman Tuhan. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Molo di Bibel tai di dogma songonon. Marhite-hite hapistaran do di paojak Jahoba tanoon. Jala marhite-hite hapatason akkalangiti di padiri. Ima sahatna hatan itu hatta. Sahabat yang baik hati yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kejadian 1 ayat 1 sampai ayat 31. Dan Kejadian 2 ayat 1 sampai ayat 7 yang berisi tentang Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, mulai dari adanya terang dan gelap. Allah menciptakan cakrawala, tumbuh-tumbuhan, benda penerang, cakrawala yaitu matahari, bulan, juga bintang-bintang, serta binatang di udara, air, dan darat. Pada akhirnya, Allah menciptakan manusia. Pada pasal ini, Alkitab menyatakan bahwa Allah yang menciptakan bumi ini, tempat kita dapat hidup dan bernapas. Di toppa debata portibion inganatta laho mangulu jala marhosa. Kemudian melalui Kitab Kolose pasal 1 ayat 16, kita diberitahu bahwa Allah menciptakan segala sesuatu di dalam dan oleh Yesus Kristus. Pada dasarnya, Alkitab mengajarkan bahwa Yesus adalah pencipta alam semesta, tempat di mana kita dapat melakukan segala sesuatu yang dengan kehendaknya. Kita diberikan kepercayaan untuk menjaga kelestarian alam semesta. Melestarikan dan menjaga apa yang Tuhan telah percayakan kepada kita sebagai manusia. Tugas kita adalah merawat alam yang ada di bumi. Pauliulihon portibion. Tuhan menciptakan kita sebagai manusia di bumi ini. Tentu ada maksud dan tujuannya. Mengenai alam semesta yang diciptakannya, kalau kita lihat Amsal 3 ayat 19 sampai ayat 21 yang menyatakan bahwa dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Marhite hapistarando di paojak Jahoba tanoon. Jala marhite-hite hapatason akkalangiti di padiri. Dengan pengetahuannya, air samudra raya berpencaran dan awan
menitikkan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu. Dengan ayat-ayat ini, Tuhan mengatakan kepada kita untuk memelihara alam. Bukan merusak atau menghancurkan alam itu sendiri secara perlahan-lahan. Sesungguhnya Tuhan telah menciptakan alam semesta beserta isinya dengan terawat sangat indah. Itu merupakan anugerah yang amat besar yang terlebih dahulu Dia sediakan sebelum menciptakan manusia. Mengapa? Supaya ketika manusia hadir, keindahan itu sudah bisa dinikmati secara langsung. Sejak semula Tuhan pun sudah menyatakan bahwa apa yang Dia ciptakan adalah baik. Tanaman, pohon-pohon, berbuah, tunas-tunas muda, itu diciptakan dengan baik. Sahabat yang baik hati yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini hendak menjelaskan bahwa kemuliaan dan keagungan hikmat di hadapan Allah. Hikmatlah, kebijaksanaan dari Tuhanlah diciptakan langit dan bumi. Ada 3 kata yang muncul, yaitu hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Ketiga kata ini mempunyai makna yang sangat dalam. Maknanya ialah ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi serta isinya. Itu semua atas atau berdasarkan otoritas dan kehendaknya. Tuhan ciptakan dengan segala keunikannya. Tuhan meletakkan bumi berada di galaksi Bima Sakti. Berada di orbit ketiga dengan intensitas cahaya matahari yang pas, laut dan darat yang berimbang, mempunyai atmosfer yang baik, mempunyai lapisan ozon yang melindungi permukaan bumi dari radikal bebas dan ultraviolet yang berlebihan, dan segala macam keunikan bumi yang menjadikan bumi layak untuk dihuni oleh manusia. Itu semua adalah hasil pemikiran dan karya Tuhan. Semuanya terstruktur dengan baik, berjalan sebagaimana mestinya. Betapa besar karya keagungan Tuhan. Oleh karena itu, Salomo mau menunjukkan betapa pentingnya hikmat Tuhan. Karena dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi dengan pengertian ditetapkannya langit. Jadi Allah pencipta langit dan bumi. Di bawah pimpinan kedaulatannya semua berada. Kalau Tuhan memakai hikmat untuk mengendalikan dunia ini, betapa pentingnya kita memiliki hikmat untuk menaklukkan bumi. Jika demikian, pentingnya hikmat sampai bumi pun dijadikan dalam hikmat Tuhan. Mengapa kita harus menolak didikan Tuhan dan menjadi bosan akan peringatan Tuhan? Bukankah Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang dikasihinya? Maka kita harus menerima didikan dan tidak bosan kepada peringatannya, sehingga kita diberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita hidup di tengah perkembangan teknologi dan intelektual. Dalam bukunya Lost in the Cosmos oleh Walker Percy memaparkan bahwa manusia merupakan yatim piatu yang tersesat dalam alam semesta. Yang cukup mengusik, ia mempertanyakan bagaimana manusia bisa bertahan hidup di dalam kosmos yang makin lama akan makin banyak diketahui, sementara pengetahuan tentang diri sendiri makin lama makin sedikit.
Percy melihat bahaya maut dalam dunia modern yang telah menjadikan para teknokrat dan ilmuwan sebagai para tuan dan penguasa. Lebih dalam, ia menjelaskan, jika penemuan intelektual besar pertama dalam hidup saya adalah keindahan metode ilmiah, maka pasti yang kedua adalah penemuan akan kesengsaraan mencolok manusia di dalam dunia yang telah diubah oleh sains. Selain bernilai positif, perkembangan teknologi turut mempengaruhi keadaan manusia, bahkan juga merusak akhlak manusia. Perkembangan dan kemajuan teknologi dan intelektual merupakan realita hidup. Pesatnya perkembangan tersebut selayaknya tidak merusak moral kita dan mengurangi kebergantungan kita kepada Tuhan. Karena di atas semua hikmat dunia, di tengah berkembangnya teknologi dan kecerdasan manusia, kita harus menyadari Tuhanlah sumber hikmat itu. Sedari awal penciptaan, Tuhan menjadikan dunia kita berpijak dengan segala isinya dengan hikmat-Nya. Itu sebabnya dalam firman-Nya terkandung janji bahwa hikmat Allah itu lebih berharga dari permata atau apapun yang kita inginkan. Amsal 3 ayat 15. Dan hikmat itu sendiri adalah kehidupan bagi jiwa kita. Amsal 3 ayat 22. Menjawab pertanyaan bagaimana kita bertahan di tengah perkembangan dunia ini, maka tinggallah di dalam Kristus, sebab Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Kolose 3 ayat 2. Dengan hikmat yang dari Tuhan tersebut, maka kita cakap menghadapi tantangan zaman ke depannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dunia dan segala isinya boleh berubah, tetapi janji firman-Mu ya dan amin. Aku mau tetap tinggal di dalam Engkau, sumber segala hikmat. Mampukanlah aku di dalam nama Tuhan Yesus akan hidup dan selalu bersyukur, memuji, memuliakan nama-Mu. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kami, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Amin. Horas, Salum. Hikmat-Mu tiada terselidiki, yang mampu mengubah pemikiranku. Hikmat-Mu tiada terselami, yang akan menuntun jalan-jalanku. Hikmat-Mu mengubahkan hidupku sekarang. Ajarku untuk mengerti